Halo Sobat Iteza, apa kabar hari ini? Masih tidur-tiduran di rumah? Sekali-kali tidur di rumah tetangga dong. Balik lagi bersama aku Jack Minggir, mikirin kamu buat aku khawatir. Kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita film yang benar-benar akan menguras energi kalian. Film ini berjudul The Call yang dirilis pada tahun 2020 yang lalu. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang mendapatkan panggilan dari masa waktu yang berbeda. Wanita ini berkeinginan ingin mengubah masa lalunya agar di masa depannya ayahnya yang telah meninggal bisa hidup kembali dengan cara mengubah waktu di masa lalu. Awalnya rencana untuk mengubah waktu di masa lalu berjalan dengan lancar. Ayahnya berhasil hidup kembali. Namun ternyata itu adalah awal dari tragedi dan kehancuran bagi si wanita tersebut yang nyawanya dalam bahaya. Jadi seperti apakah ya guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita film pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan kepada teman-teman, jangan lupa ya terus dukung channel Iteza Story dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa bisa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari channel Iteza Story. Selamat menikmati dan enjoy. Adegan film dimulai yang memperlihatkan seorang wanita yang bernama Soyun yang sedang berjalan menuju ke sebuah mobil sambil dia membawa kopernya. Kemudian singkatnya dia pun telah berada di dalam mobil. Perkenalkan, yang menyetir mobil ini dia bernama Pak Song Hu yang berprofesi sebagai petani stroberi. Lalu sesampainya di sebuah tempat, Pak Hu kemudian langsung meminjamkan telepon kepada Soyun karena ternyata HP-nya telah tertinggal di dalam kereta api. Dia sempat menghubungi HP-nya yang telah tertinggal, namun tak ada jawaban sama sekali, yang artinya kemungkinan besar HP-nya sudah diambil oleh orang lain. Soyun kemudian bergegas pergi ke rumah lamanya yang sudah bertahun-tahun lamanya tak pernah ditinggali. Saat itu Soyun melihat ada telepon rumah yang sudah terbengkalai cukup lama. Ia pun kemudian mencoba telepon tersebut. Ternyata setelah digunakan, telepon tersebut masih berfungsi dengan baik. Soyun lalu mencoba untuk menelpon HP-nya yang telah menghilang tadi. Ternyata HP-nya kini sudah berada di tangan orang lain. Soyun kemudian lega mendengar HP-nya sudah ditemukan. Soyun pada saat itu meminta HP-nya untuk dikembalikan. Namun si penemu HP itu meminta imbalan kepada Soyun. Setelahnya, Soyun pun menerima panggilan itu kembali. Namun bedanya kini si penelpon tersebut curhat kepada Soyun bahwa ibunya sekarang telah menjadi orang gila. Soyun menganggap bahwa orang itu telah salah sambung. Sementara itu, terlihat Soyun yang kini telah berada di rumah sakit karena ibunya sedang dirawat di sana. Sedangkan ayahnya Soyun telah meninggal dunia, dan gara-gara ayahnya meninggal karena disebabkan oleh kesalahan dari ibunya. Di sini Soyun terlihat tak begitu menyukai ibunya, apalagi Soyun sedang mengurus asuransi untuk meringankan biaya rumah sakit. Saat Soyun berada di rumah, lagi-lagi dia pun dihubungi oleh orang yang sama. Dalam percakapan itu, orang tersebut mengatakan kepada Soyun bahwa ibunya mencoba akan membunuhnya. Karena si penelpon itu mengira bahwa Soyun itu adalah temannya yang bernama Sun Hee. Si penelpon itu meminta Soyun agar secepatnya ke rumahnya untuk menolong. Lalu si penelpon itu langsung memberikan alamat rumahnya agar Soyun secepatnya datang. Namun Soyun pun langsung menutup teleponnya karena dia mengira orang itu salah sambung. Soyun lalu setelah menutup teleponnya, ia melihat ada secarik kertas yang berada di meja. Kertas itu berisikan alamat si penelpon tadi. Yang lebih anehnya, ternyata alamatnya menunjukkan alamat yang dihuni oleh Soyun saat ini. Pada malam harinya, Soyun telah terbangun dari tidurnya karena ia telah mendengar ada suara-suara aneh di rumahnya.
Ia pun kemudian langsung mengeceknya ke seluruh ruangan rumahnya, namun tak menemukan hal apapun. Soyeon kemudian menyadari bahwa di temboknya telah bolong. Ia pun kemudian langsung memaku tembok tersebut. Namun ketika dia sedang memaku, tiba-tiba saja tembok tersebut hancur dan nampak di ruangan itu terdapat ruangan yang sangat rahasia. Di sana dia telah menemukan sebuah buku diari yang di dalamnya berisikan sebuah foto wanita. Soyun yang penasaran, kemudian keesokan harinya dia pun mencoba bertanya kepada warga sekitar, terutama bertanya kepada Pak Hu. Ternyata menurut Pak Hu, wanita yang berada di foto itu bernama Yongsuk. Ibunya merupakan seorang dukun di daerahnya. Setelah menanyakan hal itu, Soyun kemudian kembali lagi ke rumahnya. Di dalam perjalanannya, dia telah melihat sebuah toko yang bernama Toko Sunhee. Lalu singkatnya setelah dia sampai ke rumah, tiba-tiba si penelpon itu kembali menghubunginya dan meminta tolong kepadanya karena ibunya akan membakarnya. Ternyata benar saja, di sana si penelpon tersebut hampir saja dibakar oleh ibunya sendiri. Namun untungnya ia berhasil selamat karena alat untuk membakarnya telah terjatuh ke lantai. Hal itu ternyata saling terhubung dengan rumah Soyeon yang sama-sama tiba-tiba saja sebagian rumahnya telah terbakar. Terungkap sudah jika si penelpon itu tak lain adalah Yongsuk yang berada di foto waktu itu. Soyeon juga kini mulai menyadari bahwa telepon itu telah terhubung dengan waktu yang berbeda. Menyadari hal itu, Soyeon pun langsung memberitahu Yongsuk bahwa dia dan juga dirinya telah tinggal di tempat rumah yang sama dan saling terhubung. Namun bedanya, mereka hidup di waktu yang berbeda. Soyeon kemudian langsung mencari di sebuah berita internet tentang kejadian di masa lini masa Yongsuk. Ternyata di masa itu akan ada kejadian kecelakaan pesawat di malam waktu Yongsuk nanti. Saat malam hari telah tiba, terlihat Yongsuk yang sedang makan malam bersama dengan ibunya. Di zamannya pada waktu itu, Yongsuk telah hidup di tahun 1990-an. Di sana terlihat bahwa ibunya yang sangat keras dalam mendidik Yongsuk. Bahkan tak hanya itu saja, Yongsuk ternyata pernah dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Karena memang Yongsuk telah memiliki kejiwaan yang tidak terkontrol. Apalagi tersiar di televisi bahwa tadi malam telah terjadi kecelakaan pesawat. Yongsuk pun benar-benar dibuat hampir tak percaya karena perkataan dari Soyeon ternyata ada benarnya. Yongsuk kemudian menelpon Soyeon dan mengatakan bahwa perkataannya benar mengenai tentang kecelakaan pesawat. Di sana mereka pun saling bercerita tentang masa kehidupan mereka masing-masing. Tak hanya itu saja, Soyeon juga mengatakan kepada Yongsuk bahwa dia juga telah mengetahui seisi diarinya. Soyeon bercerita kepada Yongsuk bahwa di kehidupannya semua teknologi sudah sangat canggih. Lalu Yongsuk menyuruh agar Soyeon mencari tentang dirinya di masa depan. Namun seketika itu Yongsuk pun langsung membatalkannya karena dia tahu bahwa di kehidupannya nanti Yongsuk akan bernasib buruk. Di sini Yongsuk mengatakan bahwa ternyata ibu yang sedang bersamanya bukanlah ibu kandung yang sebenarnya karena ibu kandungnya telah meninggal sejak lama. Soyeon juga saat itu bercerita kepada Yongsuk bahwa ayahnya telah meninggal karena kesalahan sang ibu yang lupa mematikan kompor gas, yang akhirnya terjadilah kebakaran yang mengakibatkan ayahnya tewas. Sementara itu yang memperlihatkan ibu Yongsuk yang sedang memasang kertas jimat di tempat-tempat yang dipercaya membawa bahaya bagi mereka. Saat itu ibu Yongsuk telah kedatangan satu keluarga yang ingin membeli rumahnya. Di sana terungkap sudah jika yang akan membeli rumah Yongsuk merupakan Soyeon yang masih kecil. Kebetulan di sana ada Yongsuk yang melihat Soyeon kecil. Akhirnya dia pun langsung terperangah melihat kejadian itu karena dia mulai menyadari bahwa Soyeon telah berada di rumahnya. Lalu ia pun langsung menelpon Soyeon untuk memberitahunya.
Saat itu Yong Suk mengatakan bahwa dia telah bertemu dengannya di dunia waktu lini masanya. Dia mengatakan bahwa pada saat itu keluarganya masih utuh. Yong Suk menawarkan kepada Soyeon agar membuat ayahnya hidup kembali. Yong Suk saat itu langsung menjalankan rencananya untuk mengubah waktu. Ketika itu terlihat Soyeon yang masih kecil sedang bermain sendirian. Sedangkan sang ibu saat itu telah melupakan kompornya yang masih menyala. Lalu ibu Soyeon langsung pergi meninggalkan rumah dengan posisi kompor yang masih menyala itu. Di sana terlihat jika ayah Soyeon sedang tertidur tanpa menyadari bahaya akan datang kepadanya. Untungnya pada saat itu datanglah Yong Suk tepat waktu yang langsung mematikan kompor tersebut. Sementara itu yang memperlihatkan Soyeon yang sedang sendirian. Tiba-tiba saja bekas luka yang berada di kakinya telah menghilang dengan sendirinya. Apalagi saat itu seisi rumah telah berubah dengan sangat cepatnya dan rumahnya lebih terawat daripada sebelumnya. Intinya rumahnya kini benar-benar seperti sudah menjadi rumah yang sangat nyaman bagi Soyeon. Lalu Soyeon pun keluar melihat di halaman rumahnya bahwa di sana ayahnya yang telah tewas kini telah kembali hidup. Bahkan sang ibu pun telah berkumpul dengannya. Di sini Soyeon hampir tak percaya bahwa ayahnya telah hidup kembali. Sedangkan kedua orang tuanya malah merasa aneh dengan Soyeon karena seolah-olah kedua orang tuanya tak sadar akan kejadian yang pernah mereka alami. Kini Soyeon selalu mengisi waktu-waktunya bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Sedangkan Yong Suk sendiri yang saat itu selalu menelpon Soyeon. Namun Soyeon tak pernah lagi mengangkat teleponnya karena Soyeon selalu bersama dengan keluarganya. Disinilah Yong Suk selalu merasa kesepian karena kini Soyeon tak lagi berkomunikasi dengannya. Kemudian pada saat Soyeon menelpon Yong Suk, di sini tiba-tiba saja Yong Suk mengatakan kepada Soyeon bahwa lebih baik Soyeon mati saja sambil tertawa seperti halnya psikopat. Di sini setelah Soyeon mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Apalagi dirinya selalu mengancam Soyeon akan membuat hidupnya semakin sengsara di dunia lini masanya. Lalu tak berselang lama ibu Yong Suk langsung mengambil alih teleponnya dan memperingatkan Soyeon agar jangan berkomunikasi lagi dengan anaknya karena sangat berbahaya baginya. Di saat yang bersamaan ternyata ibu Yong Suk sedang menjalankan ritual aneh kepada Yong Suk. Karena ada kemungkinan besar jika dibiarkan hidup, maka Yong Suk akan sangat berbahaya bagi orang lain. Lalu saat itu yang memperlihatkan Soyeon yang sedang mencari informasi tentang siapa Yong Suk yang sebenarnya. Namun setelah dia mencari di berbagai platform, ternyata informasi tentang Yong Suk tak ada sama sekali. Soyeon kemudian berinisiatif untuk mencari tahu informasi tentang rumah Yong Suk. Dan ternyata terungkap sudah berita besar tentang ibu tiri Yong Suk. Dalam berita tersebut menginformasikan bahwa ibu tirinya ternyata bekerja sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang-orang dalam gangguan jiwa. Namun yang jadi berita utamanya karena orang ini telah membunuh anaknya sendiri yaitu Yong Suk. Hal itu sontak saja membuat Soyeon benar-benar sangat terkejut. Lalu Soyeon segera menelpon Yong Suk untuk memberitahukan bahwa ibu tirinya akan segera menghabisinya. Sedangkan ibu tiri Yong Suk telah berada di kamarnya dan langsung menghabisi Yong Suk yang sedang tertidur. Namun ternyata itu bukanlah Yong Suk, melainkan hanyalah bantal yang ditutupi oleh kain. Yong Suk yang asli kini muncul dan langsung menanyakan kepada ibunya mengapa dirinya tega menghabisinya. Ibu tirinya mengatakan bahwa jika Yong Suk tidak ia habisi, maka akan ada jiwa lain yang akan hilang di masa depan. Setelah mendengar itu, kini giliran Yong Suk yang langsung melemparkan gas kepada ibunya. Lalu Yong Suk langsung menghabisi ibu tirinya pada saat itu juga. Setelah dia berhasil menghabisi ibunya, lalu Yong Suk langsung menelpon Soyeon bahwa dirinya berhasil selamat dari insiden pembunuhan ibu tirinya. Kini Yong Suk telah merasa bebas karena dirinya yang sudah tak ada yang mengatur hidupnya lagi. Bahkan kini Yong Suk hidupnya sudah merasa lebih baik lagi.
Terlihat saat itu Pak Ho berkunjung ke rumah Soyeon dengan membawa buah-buahan. Sedangkan di waktu lini masa, Yongsuk, paman Pak Ho sama-sama membawa buah-buahan ke rumah Yongsuk. Di sini setelah paman Pak Ho melihat isi kulkas Yongsuk, betapa sangat terkejutnya dia melihat ada beberapa potongan bagian tubuh seseorang. Di sini paman Pak Ho bertanya, daging apakah yang ada di plastik hitam ini? Yongsuk pun jadi kesal. Sedangkan di waktu Soyeon, paman Pak tiba-tiba saja menelpon, namun tiba-tiba saja telepon tersebut telah mati. Yang alhasil karena dia khawatir, ia pun lalu menanyakan kepada orang tuanya tentang paman Pak Ho. Namun kedua orang tuanya ternyata justru tak mengetahui tentang siapa paman Pak Ho. Di sini Soyeon mulai merasa aneh, pasalnya baru saja paman Pak Ho berada di rumahnya, namun menghilang secara tiba-tiba. Soyeon lalu memutuskan untuk pergi ke kebun stroberi milik paman Pak. Namun alangkah terkejutnya setelah Soyeon tahu bahwa kebun stroberi tersebut tidak ada sama sekali. Soyeon kemudian langsung datang ke tempat kepolisian untuk menanyakan tentang kebun stroberi milik paman Pak Ho. Salah satu pihak kepolisian itu mengatakan bahwa dirinya tak tahu akan hal tersebut karena Soyeon telah salah menanyakan hal itu kepada para polisi. Yang ternyata kata polisi itu jika paman Pak Ho telah tewas sejak 20 tahun yang lalu karena dihabisi oleh orang lain. Di sini pada waktu lini masanya, Yongsuk, terlihat para petugas kepolisian yang sedang berada di rumah Yongsuk untuk menanyakan keberadaan Pak Ho. Karena sejak 2 minggu terakhir paman Pak Ho telah menghilang secara tiba-tiba. Yongsuk saat itu pun mengatakan kepada para polisi bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Pak Ho. Namun pihak dari kepolisian telah curiga terhadap Yongsuk bahwa Yongsuk sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu yang memperlihatkan Soyeon yang pergi ke toko Sunhee yang merupakan teman dari Yongsuk pada waktu itu. Sunhee mengatakan kepada Soyeon bahwa bukan karena bantuan dari ibu tiri Yongsuk, maka dia pasti akan tewas dibunuh oleh Yongsuk. Karena ternyata Sunhee juga telah dilukai kakinya, namun dia berhasil selamat. Kemudian saat Soyeon berada di rumahnya, dia pun sempat berkomunikasi kembali dengan Yongsuk. Soyeon bertanya kepada Yongsuk, apakah dia telah membunuh paman Pak Ho dan juga ibu tirinya. Namun Yongsuk pun tak menjawab pertanyaannya, meskipun Soyeon tahu bahwa pelaku pembunuhan itu tak lain adalah Yongsuk. Kemudian di sini Soyeon mengancam Yongsuk jika di dalam waktu lini masanya dia pasti akan memberitahu pihak para polisi tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh Yongsuk. Seketika itu Yongsuk pun langsung murka kepada Soyeon. Tak berselang lama saat itu Yongsuk telah kedatangan Soyeon dan juga ayahnya yang telah mencari keberadaan ibu tiri Yongsuk. Karena hari ini mereka akan bertransaksi untuk membeli rumahnya. Saat itu Yongsuk langsung mempersilahkan Soyeon yang kecil dan ayahnya untuk memasuki rumahnya. Sementara itu di tempat waktu Soyeon saat itu yang memperlihatkan Soyeon yang sedang belajar menyetir mobil bersama dengan ayahnya. Saat itu Soyeon mulai menyadari saat itu dia sedang menyetir mobil bahwa tiba-tiba saja ayahnya menghilang secara tiba-tiba. Yang alhasil dia pun langsung terkejut akan kejadian tersebut. Kemudian Soyeon pun pulang ke rumahnya. Di sana dia melihat seluruh rumahnya telah kembali seperti sedia kala. Rumahnya telah berantakan dan tak terurus sama sekali. Lalu Soyeon menelpon Yongsuk untuk menanyakan apa yang sedang dia rencanakan terhadap keluarganya. Yongsuk pun mengatakan bahwa dirinya telah menghabisi ayahnya. Dan tak hanya itu saja, dia juga telah menyandra Soyeon yang masih kecil. Yongsuk bertanya kepada Soyeon, bagaimana bisa para polisi akan menangkapnya di masa depan yang akan datang. Jika Soyeon tak memberitahunya, maka dia akan menyakiti Soyeon yang masih kecil. Setelah mendengar hal itu, Soyeon pun langsung mencari tahu tentang informasi kecelakaan yang terjadi pada waktu Yongsuk. Lalu dia pun akan menjebak Yongsuk dengan caranya. Saat itu Soyeon mengatakan kepada Yongsuk bahwa dia telah tahu bagaimana nantinya kejahatan Yongsuk terungkap, yaitu pisau yang dia buang, karena ternyata pisau itulah yang akan menjadi barang bukti yang sangat kuat. Namun kini bukti barang tersebut telah diambil oleh seorang pemulung. Di sini Yongsuk pun kemudian langsung mencari seorang pemulung tersebut untuk mengambil pisaunya.
Kini giliran Soyun yang akan menjalankan rencananya untuk menjebak Yongsuk. Saat itu ketika Yongsuk sedang berada di kediaman rumah pemulung, tiba-tiba saja telah terjadi ledakan. Sementara itu di sisi lain, yang memperlihatkan Soyun yang sedang menunggu kabar dari Yongsuk, apakah dia sudah tewas atau masih hidup. Saat itu Soyun yang kecil menelpon meminta bantuan kepada Soyun yang sekarang. Dikira Yongsuk telah tewas, ternyata dalam kecelakaan tersebut Yongsuk masih hidup dan kini dia pun langsung menyiram Soyun dengan air panas. Hal itu ternyata membuat luka juga terhadap Soyun yang sekarang. Lalu di sini Yongsuk mengatakan kepada Soyun tentang kematian ayahnya dulu. Jadi dulu sebenarnya ketika ibu Soyun telah pergi keluar rumah, ternyata dia sudah mematikan kompornya, namun Soyun justru malah menyalakan kompor tersebut. Yang alhasil terjadilah kecelakaan yang menyebabkan ayahnya tewas. Di sini Soyun pun bercerita kepada orang-orang bahwa ibunya yang telah membuat rumahnya kebakar, padahal Soyun telah berbohong. Karena ternyata Soyun kecil pada saat itu tak begitu menyukai ibunya. Di sini terpaksa Soyun harus mengambil bukti-bukti tentang kejahatan Yongsuk. Dan kini Yongsuk pun harus kembali berulah dengan cara mengacaukan lini masa di masa depan untuk menyelamatkan dirinya. Terlihat saat itu yang memperlihatkan Soyun yang rumahnya sudah berubah menjadi rumah yang sangat tak terawat. Karena hal itu, Yongsuk tak jadi dihabisi oleh ibu tirinya. Kini Yongsuk pun tetap hidup di masa Soyun sekarang. Terlihat di masa Yongsuk muda, ibu Soyun dan polisi datang untuk menanyakan keberadaan suami dan anaknya. Karena sejak kepergiannya dari rumah Yongsuk, mereka berdua tak pernah kembali. Namun ketika ibunya mencari keberadaan keluarganya, ternyata di sana mereka tak menemukan keberadaan suami dan anaknya. Yang alhasil ketika itu ibu Soyun pun meminjam telepon kepada Yongsuk untuk menelpon keluarganya. Sementara itu yang memperlihatkan Soyun yang sedang menunggu telepon berharap ada seseorang yang menghubunginya. Dan ternyata benar saja, ketika itu ibu Soyun berhasil menghubunginya. Soyun langsung mengatakan kepada ibunya untuk segera pergi dari tempat itu karena Yongsuk akan membunuhnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Yongsuk yang sudah tua datang dan langsung menghajar Soyun. Jadi kini antara Soyun dan juga Yongsuk tua yang saling berebut untuk mendapatkan telepon tersebut. Pada saat itu ibunya telah berhasil menemukan Soyun kecil. Lalu dia pun ingin menyelamatkan anaknya. Namun tiba-tiba saja datanglah Yongsuk yang akan menghabisinya. Namun untungnya ibunya berusaha untuk menyelamatkannya dan langsung terjun ke bawah lantai bersama dengan Yongsuk. Secara bersamaan, keberadaan Yongsuk juga tiba-tiba telah menghilang dari muka bumi. Lalu setelahnya, Soyun langsung pergi ke rumah sakit untuk mencari keberadaan ibunya. Namun dia sudah tak ada lagi di sana. Soyun pun panik dan langsung menemui kuburan ayahnya. Nah, di sanalah ibunya pun muncul, yang ternyata ibunya berhasil selamat saat terjun ke bawah lantai. Lalu Soyun pun langsung pergi mengajak ibunya pulang ke rumah. Saat dalam perjalanannya, tiba-tiba saja ibunya Soyun pun telah menghilang lagi. Di sini kemudian terungkap kejadian yang sebenarnya. Karena pada saat mereka berdua terjun ke bawah lantai antara Yongsuk tua dan juga Yongsuk yang muda, mereka telah saling berkomunikasi sehingga Yongsuk tua memberitahu kepada Yongsuk muda agar dia jangan meninggalkan teleponnya. Maka dengan itu ia pun bisa selamat dari segala tuduhan. Jadi di masa yang sekarang, Soyun pun harus merelakan ibunya yang tadinya masih hidup, namun kini dia pun sudah tak ada di dunia ini. Alhasil Soyun pun harus pulang dengan sendirian tanpa bersama dengan kehadiran ibunya. Sementara itu di akhir film yang memperlihatkan Soyun kecil yang sedang disekap oleh Yongsuk muda, kini sudah beranjak dewasa. Jadi di waktu lini masa Yongsuk, dia berhasil selamat dari segala tuduhan pembunuhan. Dan di sini film yang berjudul The Call tahun 2020 pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah hadir di channel ITZ Story. Terus dukung ya teman-teman channel ITZ Story dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Serta share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.
Tetap stay menunggu updatean dari kami. Bye bye.